Perkenalkan, nama saya Sepnat Sitawa, program studi teknologi hasil perikanan. Saya berasal dari STITEK Baldewa Makassar. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang bagian dari bahan tambahan pangan. Adapun pengertian dari bahan tambahan pangan itu sendiri yaitu yang sering ditambahkan pada makanan. Bahan tambahan makanan ini adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki kenampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Penggunaan aditif makanan ini telah digunakan sejak zaman dahulu. Bahan aditif makanan ada dua jenis, yaitu bahan aditif makanan alami dan buatan. Dapat kita ketahui bahwa bahan tambahan makanan ini adalah bahan yang bukan secara alami merupakan bagian dari bahan makanan sendiri, tetapi terdapat dalam bahan makanan tersebut karena perlakuan saat pengolahan, penyimpanan, atau pengemasan. Adapun penggolongan bahan tambahan pangan yang diizinkan digunakan pada pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722. Tambahan pangan yaitu pertama pewarna, kedua pemanis buatan, ketiga pengawet, keempat antioksidan, kelima anti kempal, keenam penyedap rasa dan aroma penguat rasa, ketujuh pengatur keasaman, 8 pengemulsi dan pematang tepung, 9 pengemulsi, pemantap dan pengental, 10 pengeras, dan yang terakhir bagian ke-11 yaitu sekuestran. Adapun bagian jenis dari pengertian dari jenis bahan tambahan pangan yaitu pewarna. Pewarna ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami merupakan jenis zat warna yang diperoleh dari alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan pewarna alami untuk bahan tekstil ini umumnya diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti daun, buah, kulit kayu, akar, biji, dan bunga. Selanjutnya yaitu pewarna sintetis. Pewarna sintetis ini merupakan jenis zat warna yang dibuat menurut reaksi-reaksi kimia tertentu sehingga sifatnya lebih stabil dan mudah digunakan. Pada pewarna sintetis ini tujuannya untuk pada motif atau tenun kain, yaitu sebenarnya lumayan banyak, namun hanya beberapa yang dapat digunakan sebagai pewarna batik. Contohnya ada beberapa bahan pewarna sintetis yang biasa digunakan untuk mencelup pada proses pembuatan batik, diantaranya berupa natpol, zat warna indigosol, zat warna remosol, zat warna rapid, dan zat warna direct. Adapun jenis pewarna yang diizinkan Perkemenkes adalah sebagai berikut, yaitu kurkumin, riboflavin, karmin, klorofil, karbon, dan bekaroten. Selanjutnya yaitu jenis pewarna sintetis yang diizinkan Perkemenkes, yaitu tartasin, kuning quinolin, sunset yellow, karmosin, ponce, eristrosin, merah alura. Selanjutnya ya pemanis. Pemanis ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Adapun jenis pemanis alami yang termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Perkemenkes yaitu sorbitol, monitol, isomalt atau isomaltol, glikosida atau steviol, maltitol, laktitol, dan xilitol. Selanjutnya yaitu bagian dari jenis-jenis pemanis buatan yang termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Perkemenkes ada 4 jenis, yaitu siklamat, aspartam, sakarin, dan sorbitol. Adapun pengertian dari bahan pengawet
bagian dari tahap kedua dari jenis bahan tambahan pangan yang tadi sudah saya jelaskan di slide pertama. Di sini bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimia. Jadi secara umum pengawetan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kimiawi atau fisik. Jadi pengawetan kimia ini melibatkan penambahan senyawa kimia ke dalam produk makanan, ke dalam produk pengawetan fisik, jadi melibatkan berbagai proses seperti pembekuan atau pengeringan. Dan bahan pengawet aditif makanan dapat mengurangi risiko keracunan pada makanan, juga mengurangi paparan mikroba dan pertambahan kesegaran serta kualitas nutrisi produk tersebut. Adapun jenis pengawet yang diizinkan oleh Perkemenkes yaitu asam sorbat beserta garam natrium, kalium dan kalsium, asam benzoat beserta garam natrium, kalium dan kalsiumnya, metil dan etil, para hidroksibenzoat, senyawa sulfit yang meliputi belerang dioksida, natrium dan kalsium sulfit, natrium kalsium dan kalium bisulfit, natrium dan kalium metabisulfit, nisin, garam nitrit dan dari kalium dan natrium, garam nitrat dari kalium dan natrium, asam propionat beserta garam natrium, kalium dan kalsiumnya. Yang bagian terakhir yaitu lysosim hidroklorida. Pada bagian kali ini yaitu antioksidan. Pengertian dari antioksidan tadi yaitu dapat mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain, sehingga antioksidan ini sebagai bahan aditif makanan adalah bahan yang dapat tambahkan ke dalam pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pada pangan akibat oksidasi. Adapun jenis antioksidan yang dikelompokkan atau yang diizinkan oleh Perkemenkes untuk digunakan pada pangan yaitu pertama asam askorbat beserta garam natrium dan kalsiumnya, askorbil, palmitat dan stearat, tokoferol dan tokoferol campuran pekat. Selanjutnya itu garam tokoferol, propil galat, asam eritorbat beserta garam natriumnya, butil hidroquinon dan bahan tambahan lainnya. Baik itulah hasil atau jenis-jenis antioksidan yang sudah saya paparkan tadi. Pada slide berikut ini yaitu saya akan memaparkan materi tentang anti gempal. Terlebih dahulu harus kita ketahui bahwa anti gempal ini memiliki arti sebagai bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam serbuk atau granula untuk mencegah mengempalnya produk pangan sehingga mudah dikemas atau ditransport dan dikonsumsi. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Perkemenkes adalah kalsium karbonat, trikalsium fosfat, selulosa mikrokristalin dan bubuk. Selanjutnya itu asam miristat beserta garam, kalsium kalium dan natrium, asam palmitat beserta garam, kalsium, kalium, natriumnya, asam stirat beserta garam, kalsium, kalium, natrium, dan magnesium. Pada tahap kali ini saya akan menjelaskan bahan tambahan pangan salah satu yang selanjutnya dari slide yaitu penyedap rasa. Dapat kita ketahui bahwa penyedap rasa ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penyedap rasa alami dan penyedap rasa buatan. Penyedap rasa alami adalah jenis penyedap yang didapat dari alam seperti tanaman atau hewan. Penyedap
alami didapatkan secara langsung tanpa diproses atau menggunakan mesin. Sedangkan penyedap buatan diperoleh dari hasil sintetis kimia yang dibuat oleh manusia dengan beberapa campuran bahan lainnya. Adapun contoh penyedap rasa alami yaitu gula. Gula ini bisa memberikan rasa manis pada masakan, dan gula juga sering digunakan pada minuman agar lebih terasa manis. Selanjutnya garam. Garam ini juga salah satu penyedap rasa yang sering digunakan pada ibu rumah tangga sebagai penyedap rasa asin pada masakan. Garam dan selanjutnya yaitu penyedap rasa, contoh dari penyedap rasa buatan. Dapat kita ketahui bahwa yang salah satu bahan penyedap rasa yang sering digunakan oleh ibu rumah tangga yaitu MSG atau micin. Micin ini adalah bumbu penyedap rasa yang sangat populer karena micin bisa sebagai pengganti garam, bahkan pelengkap. Soalnya kandungan pada micin itu tidak cuma garam tetapi ada bahan lainnya. Dan yang kedua yaitu elsen. Elsen dipakai sebagai pemberi rasa dan aroma. Biasanya digunakan di kue atau makanan manis. Dan yang berikut yang ketiga yaitu cuka. Cuka juga salah satu contoh penyedap rasa. Contoh penyedap rasa buatan. Cuka ini berfungsi untuk memberikan rasa asam pada masakan. Sekian pemaparan materi dari penyedap rasa. Selanjutnya kita masuk pada pada materi kali ini adalah pengatur keasaman. Pengatur keasaman ini adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengasamkan, menetralkan, dan atau mempertahankan derajat keamanan pangan. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Perkemenkes adalah garam karbonat dari kalsium, natrium, kalium, amonium, dan magnesium. Berikut yaitu garam bikarbonat dari natrium, kalium, amonium, dan berikut lagi asam asetat serta garam natrium dan kalsium, dan jenis lainnya. Selanjutnya yaitu pemutih dan pematang tepung. Dapat kita ketahui bahwa bahan pemutih ini adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan, dan atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat, dan pematang tepung. Termasuk ke dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Perkemenkes adalah amonium laktat, natrium steroil, amonium klorida, kalsium sulfat, dan kalsium oksida. Selanjutnya yaitu pengemulsi dan pengental. Pengemulsi ini adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Dalam konteks aditif, makanan mengemulsi adalah bahan tambahan pangan untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih yang tidak bercampur seperti minyak dan air. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Perkemenkes adalah kalsium karbonat, lectin, natrium, dan kalsium laktat. Adapun bahan jenis BTP lainnya, tapi saya tidak tampilkan pada slide ini. Selanjutnya yaitu pengental. Dapat kita ketahui bahwa bahan pengental adalah bahan tambahan pangan yang berguna untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga dapat membentuk kekentalan tertentu. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh dinas pemerintah adalah kalsium asetat,
natrium dan kalsium laktat, asam alginat, beserta garam natrium, kalium, kalsiumnya, dan propilen glikol alginat, agar-agar, karagenan, dan rumput laut, gum kacang, lokus, dan gum. Selanjutnya yaitu definisi mengenai bahan pengeras. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, bahan tambahan pangan pengeras adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan. Jadi bahan tambahan pangan pengeras atau farming agent dapat diaplikasikan pada proses pembuatan acar, ketimun, sayuran, buah dalam kaleng. Jadi daging dan ikan dalam kaleng serta jam dan jelly, sehingga diharapkan tekstur makanan tersebut masih tetap terjaga lebih renyah atau crispy dan tidak terjadi lunak selama proses produksi. Adapun mekanisme kerja, jadi banyak penelitian tentang bagaimana mempertahankan tekstur buah-buahan dan sayuran terkait erat dengan tinggi dan rendahnya kandungan kalsium di dalam sel-sel jaringannya. Semakin rendah kandungan kalsiumnya, buah dan sayuran akan lebih cepat lunak dan layu. Salah satu bahan pengeras yang diizinkan yaitu kalsium klorida. Kalsium klorida dapat ditambahkan dengan kombinasi proses pemanasan untuk buah dan sayuran dalam kaleng. Adapun bahan-bahan tambahan makanan yang diizinkan sebagai pengeras diantaranya aluminium amonium sulfat, aluminium kalium sulfat, aluminium natrium sulfat, aluminium sulfat atau anhidrat, kalsium glukonat, kalsium karbonat, kalsium klorida, kalsium laktat, dan kalsium sitrat. Adapun pengertian dari slide terakhir yaitu pembahasan mengenai sekuestran. Dapat kita ketahui bahwa sekuestran ini merupakan bahan tambahan makanan yang berfungsi mengikat logam yang terdapat dalam bahan makanan olahan, sehingga kehadirannya amat membantu terjaganya kestabilan warna, cita rasa, dan tekstur makanan. Jadi bahan tambahan makanan ini digunakan dalam penggolongan makanan seperti kepiting, kalengan, minyak kacang, minyak kelapa, kentang goreng, lemak, kaldu, es krim, daging awetan, dan lain-lain. Jadi sekuestran adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam makanan, sehingga dapat mencegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan perubahan warna dan aroma. Jadi bahan tambahan makanan ini biasanya ditambahkan pada lemak dan minyak, dan makanan yang mengandung lemak dan minyak seperti daging dan ikan, seperti bagian yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi contoh sekuestran adalah kalsium dinatrium etat dan dinatrium eta, asam sitrat, dikalium fosfat, kalium sitrat, dan asam fosfat, dan garamnya. Dengan penambahan sekuestran dapat memantapkan warna dan tekstur pada makanan, juga dapat mencegah perubahan warna pada makanan. Jadi sekuestran ini dapat mengikat logam dalam bentuk ikatan kompleks, sehingga dapat mengalahkan sifat pengaruh buruk logam tersebut dalam pangan. Sekian materi yang saya bawakan pada kali ini.